Pandemi COVID-19 juga telah menambah jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 2,5 juta orang. Secara lebih luas, pandemi berdampak pada 29 juta penduduk usia kerja. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa outlook perekonomian Indonesia di 2021, kita akan menanyakannya langsung kepada Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir. Selamat sore Pak Iskandar. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, Pak Iskandar, ekonomi Indonesia tampaknya sudah mulai membaik di kuartal ketiga. Bagaimana proses pemulihan ekonomi nasional di kuartal 4 di tengah kita menyaksikan sendiri bagaimana kasus COVID-19 kita rasakan makin menaik? Benar sekali ya, kalau kita lihat trennya itu telah terjadi pemulihan ekonomi Indonesia di mana kita sudah melampaui rock bottom-nya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan ketiga kemarin, yaitu sebesar minus 3,47. Memang diperkirakan pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 seiring dengan mulai juga meningkatnya COVID dan adanya beberapa pembatasan, kemungkinan recovery akan terjadi, pemulihan ekonomi akan terus berlanjut sampai dengan triwulan 4, tetapi pertumbuhannya diperkirakan mengalami pertumbuhan mendekati nol gitu ya. Jadi memang sedikit mengalami pertumbuhan negatif di triwulan keempat. Tetapi di triwulan berikutnya itu nanti akan rebound ya di tahun 2021, Mbak Tasya. Iya, prediksinya akan seperti apa Pak di 2021 awal? Diperkirakan kan nanti di keseluruhan tahun 4,5 sampai 5,5 dengan titik tengahnya 5% ya. Pada triwulan pertama mungkin tidak secepat di triwulan 2 dan 3 dan 4 ya. Nanti mungkin kecepatannya lebih tinggi di triwulan 3 dan 4. Faktor pertumbuhannya pertama itu konsumsi, Mbak Tasya. Kenapa konsumsi bisa naik ya? Itu tidak terlepas karena kelompok kelas menengah yang menyumbang menengah atas itu, Mbak Tasya, itu menyumbang 82,3% terhadap konsumsi rumah tangga. Sekarang ini mereka banyak menahan konsumsinya, tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga itu mencapai 12%. Sampai dengan September. Ini karena masih adanya kekhawatiran kelompok menengah atas sehingga mereka berjaga-jaga dengan diam di rumah karena mereka juga sadar kalau mereka keluar itu akan mengakibatkan terjadinya penularan COVID. Maka itu mereka masih menahan diri. Nah, seiring dengan vaksin, maka confidence mereka akan meningkat. Maka itu kenapa saya katakan tadi di triwulan 1 mungkin tidak secepat triwulan 2, 3, dan 4. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah investasi. Seiring dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang peraturan pelaksananya sekarang sedang dalam proses dan sebentar lagi bahkan udah ada 2 PP-nya yang udah selesai, yaitu terkait dengan LPI, SWF ya, terkait modal distornya dan tata kelola LPI, maka diperkirakan investasi kita itu akan meningkat di triwulan 1 masih sedikit, triwulan 2, 3, 4 akan meningkat seiring dengan transformasi ekonomi di mana untuk berusaha sangat mudah sekali di Indonesia. UMK bahkan cukup dengan pendaftaran tunggal, sehingga ini akan mendorong nanti investasi dari mikro sampai dengan besar itu akan masuk ke Indonesia dan juga bagi investor-investor di dalam negeri, Mbak Tasya. Itu investasinya yang kedua. Yang ketiga adalah ekspor. Seiring dengan global demand yang mulai pulih, itu terlihat dari harga komoditas yang sudah naik, kemudian pertumbuhan ekonomi negara-negara lain juga sudah mulai membaik,
maka demand terhadap ekspor kita akan meningkat di tahun 2021. Baik. Sehingga inilah mengakibatkan kenapa bisa tumbuh 5%. Dan satu lagi adalah karena basisnya, Mbak Tasya. Basis ekonomi di tahun 2020 kan karena kontraksi itu menjadi lebih rendah. Dengan naik sedikit saja bisa tumbuhnya lebih tinggi. Nah, itu faktor keempat itu, yang satu teknis kalau yang terakhir itu. Baik, Pak Iskandar, vaksin menjadi salah satu penyumbang percaya diri yang kemudian akan bisa memboost pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain kita saat ini dihadapkan dengan varian baru virus COVID-19. Nah, seberapa khawatir Anda ini kemudian akan kembali menghambat pertumbuhan, di mana kemudian negara-negara mulai menutup perbatasan, mungkin pariwisata dan mobilitas orang akan kembali terhenti? Saya pikir memang vaksin itu sebagai game changer terhadap seberapa cepat pertumbuhan ekonomi di 2021, ya. Tapi memang kita bisa melihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, begitu mendengar adanya varian baru kan masyarakat juga berhati-hati, ya kan. 3M mereka terapkan seperti itu. Jadi masyarakat juga udah belajar dari pengalaman masa lalu, ya, terlepas nanti ada tidaknya atau seberapa pengaruhnya yang masih dalam penelitian kan lebih lanjut, ya, dampaknya itu seberapa besar. Itu masyarakat juga udah mulai belajar, Pak Tasya, terhadap adaptasi daripada COVID ini. Tentunya pemerintah akan terus-menerus mendorong supaya masalah COVID ini bisa kita selesaikan bersama, ya. Kenapa tracingnya dinaikkan, testingnya dinaikkan, ya, pengobatannya lebih bagus, itu dimasukkan agar pertumbuhan ekonomi itu harus juga sejalan dengan pemulihan ekonomi. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri. Iya. Ini artinya bahwa kita ingin menyadarkan masyarakat juga akibat kalau tidak disiplin itu bisa berpengaruh terhadap mata pencarian mereka. Iya. Maka itu harus beriringan ini antara aspek kesehatan, nggak boleh kita tinggalkan karena nggak mungkin kita tumbuh kalau kesehatan itu tertinggal. Oleh karena itu harus ini beriringan pertumbuhan dengan aspek kesehatan tadi. Baik, terima kasih Pak Iskandar untuk waktunya bersama kami. Sama-sama. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir.